video inspiratif edukasi mengenai hibah dalam sistem waris. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Febrianti Prasetyana Putri. Aku merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Hari ini kita akan membahas soal hibah dalam sistem waris. Apa itu pembagian harta warisan, teman-teman? Pembagian harta waris merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta orang tua terhadap anak-anaknya, baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Saat pewaris meninggal dunia, maka yang terjadi adalah harta warisan yang dimiliki oleh pewaris akan diturunkan kepada ahli warisnya, teman-teman. Lantas, mengapa harus ada hukum yang mengatur? Karena dikhawatirkan akan adanya pertentangan serta pertengkaran antara saudara yang ditinggalkan perihal harta warisan. Tidak ada pewaris yang ingin harta warisannya yang ditinggalkan berubah menjadi bahan bakar pertengkaran antara saudaranya sendiri. Oleh karena itu, kita akan membahas pengaturan hukum hibah dalam kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata dari definisi, elemen seni, syarat, rukun, hingga KUH Perdata. Hibah merupakan proses hukum pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain, baik dilakukan saat orang yang menghibahkan masih hidup, dan bebas untuk dijual, dipinjamkan, atau dihadiahkan kembali. Lalu, apa elemen seni dari hukum waris? Elemen seni diatur dalam pasal 211 dan pasal 212. Pasal 211 bunyinya, hibah dari orang tua pada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan pada pasal 212 disebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah pada orang tua kepada anaknya. Apa sih syarat sahnya? Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, sikap dalam melakukan tindakan hukum. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan saksi yang memenuhi syarat. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah, dan penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum. Lalu, hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya ditulis dan dilakukan secara tertulis. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian barang yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan. Di kalangan mazhab Syafi'i, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu hibah. Apa sih urutan dari rukun hibah? Adanya pemberi hibah atau al-wahib, yaitu pemberi sah barang yang dihibahkan. Lalu adanya penerima hibah atau al-mauhu balahu, yaitu setiap orang baik perorang atau badan hukum. Tidak sesuatu hibah jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan. Lalu harus ada barang yang dihibahkan, teman-teman, yang dapat terdiri atas segala macam barang, baik yang bergerak atau bahkan yang tidak bergerak. Bahkan barang yang bersifat atau sekadar manfaat dari suatu hasil suatu barang pun dapat dihibahkan loh, teman-teman. KUH Perdata yang mengaturnya yang mana tuh? Pengaturan hukum hibah dalam KUH Perdata hibah terdapat dalam pasal 1666. Penghibahan dalam bahasa Belanda namanya skanking, bahasa Inggris namanya donation, teman-teman. Pasal 1666 KUH Perdata,
Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan tersebut. Syarat-syaratnya adanya perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHP Perdata, yaitu disebutkan harus adanya penghibah, adanya penerima, dan harus ada barang yang dihibahkan. Lalu bagaimana jika ada sengketa? Apa yang harus dilakukan jika terjadi sengketa? Yang pertama, konsultasi. Konsultan berperan sebagai orang untuk diajak berkonsultasi dalam penyelesaian atau sebatas penasehat hukum. Kesempatan perumusan dikembalikan pada pihak yang bersengketa, teman-teman. Kedua, ada negosiasi, yaitu komunikasi yang dibangun oleh para pihak yang bersengketa tanpa adanya mediator. Yang ketiga, ada mediasi, yakni perundingan dengan bantuan mediator atau pihak ketiga, teman-teman. Yang keempat, ada konsiliasi, pihak ketiga sebagai pengaju usulan jalan keluar dari sengketa. Dan yang terakhir, ada arbitrase, proses di mana dua pihak atau lebih menyerahkan sengketa pada satu orang atau lebih untuk membuat keputusan final, teman-teman. Lantas, bagaimana soal ahli waris yang tidak mendapatkan hak waris akibat pemberian hibah kepada seorang ahli waris? Bagaimana perlindungan hukumnya? Sesuai dengan pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris yang tidak mendapat hak warisnya akibat adanya hibah dapat mendapatkan kembali dikarenakan adanya pembatalan terhadap hibah tersebut. Kedudukan sistem waris. Bagaimana kedudukan ahli warisnya? Berdasarkan hukum perdata, seorang penerima hibah yang menerima hibah langsung dari orang tuanya, maka penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai warisan kelak. Kedudukan si penerima hibah dari orang tua, menurut perspektif hukum perdata, tidak menjadikan ia terhalang untuk menerima harta warisan. Maka dari itu, teman-teman, sebelum dibuat surat keterangan pembagian harta warisan, para ahli waris perlu memperhatikan keberadaan ahli waris penerima hibah, sehingga nanti ketika dituangkan dalam surat keterangan pembagian harta warisan, sudah sama-sama saling menerima. Dengan hal ini, dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Nah, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai akhir.